Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin yang di admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas chapter Lookism yang terbaru coy. Chapter yang telah rilis tadi pagi ya guys ya. Banyak sekali poin-poin yang menarik coy. Chapter berapa itu? Ya benar, chapter 464 coy. Oke guys, pada video kali ini Mimin akan membahas chapter 464 coy. Dan di chapter ini Mimin berhasil menemukan seenggaknya ada 5 poin dan juga 2 teori coy. Kenapa sedikit min teorinya bi? Apa poinnya sedikit? Ya, di chapter ini menurut Mimin tidak terlalu banyak menjabarkan teori guys, dan juga tidak terlalu banyak menjabarkan poin. Tapi ada poin-poin yang menarik pada chapter ini cuy. Jadi tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua coy. Kepada kalian semua yang telah subscribe channel Mimin. Kepada 1100 orang yang telah subscribe channel Mimin. Akhirnya coy, kita berhasil berada di angka 1100. Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian guys. Oke guys, Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah nonton video Mimin coy, baik di video Lookism, Manager Kim, dan video-video yang lain coy. Oke guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian cuy. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe channel Mimin dan nyalakan notifikasinya cuy, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin cuy gitu. Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada chapter ini kita diperlihatkan pertarungan singkat antara Jin dan juga Johan guys. Dan sebelum pertarungan itu ada satu dialog yang menurut Mimin kurang ajar guys, yakni dialog dari Jin ya. Dialog ini guys. Ada apa dengan matamu? Ini Jin apa nggak tahu ya, kalau Johan kan pengguna BE guys. Kalian pasti tahu singkatan BE buat Johan coy. Di sini kita diperlihatkan pertarungan yang cukup seru guys, di mana Jin bisa menahan semua serangan dari Johan. Ya meskipun Jin bersusah payah untuk menahan serangan itu guys. Dan di sini perasaan Mimin aja atau emang Johan lebih sering menggunakan kakinya guys daripada tangannya di chapter ini ya. Dan di sini kita dikonfirmasi kalau ada satu cara untuk menghentikan amukan dari Seong Johan. Apa cara itu? Cara itu adalah dengan menumbangkannya cuy, atau mengalahkan Seong Johan guys. Dan Mimin melihat pertarungan Jin dan juga Johan ini cukup nyesek. Karena apa? Karena pertarungan antara dua sahabat yang saling ingin membantu, diharuskan untuk berhadapan dan bertarung satu sama lain. Dan ditambah ada flashback dari masa lalu Jin yang bercerita bahkan tidak bisa membayangkan dia akan mengalahkan Seong Johan guys. Tapi di chapter ini, dan hal yang Mimin suka dari sifatnya Jin adalah dia tidak mudah menyerah cuy. Dia kembali bangkit dan berhasil melayangkan satu pukulan telak ke badan Johan guys. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada chapter ini kita dikonfirmasi kalau cairan yang disuntikkan ke dalam tubuh Johan adalah cairan yang memicu amarah yang meledak-ledak guys. Dan amarah itu ditunjukkan ke Jonggun. Pada panel ini bukan artinya Jin setara Jonggun, bukan guys. Tapi amarah Johan adalah amarah yang ditujukan ke Jonggun guys. Dan pada chapter ini ada beberapa dialog dari Park Jin Young yang membuat Mimin cukup penasaran, yakni dialog kau akan langsung mencocokkan kekuatan dari musuh yang kau hadapi. Untuk dialog ini Mimin akan bahas di teori guys, karena menurut Mimin ini masih bisa dikupas. Dan dialog yang selanjutnya dari Park Jin Young yang belum selesai berkata, tapi udah ganti panel guys, dialog yang ini. Nah, Mimin ada spekulasi untuk dialog yang kedua tersebut guys. Apa spekulasi Mimin? Nah, kalian saksikan di segmen teori nanti ya guys ya. Oke, next poin yang ketiga. Sayangnya kita tidak diperlihatkan tanda-tanda bahwa Jin Hobin akan bangkit guys. Di chapter ini Jin Hobin masih terkapar lemas di sebelah Cheon Taijin, sedangkan Cheon Taijin masih sehat-sehat aja cuy. Bahkan tidak ada luka serius yang diderita oleh Cheon Taijin. Ya iyalah, kan yang kena pukul Hobin aja cuy, disamsakin kan Hobin. Serta di chapter ini kita diperlihatkan kalau Kim Yoo bertemu dengan Cheon Taijin cuy. Tapi di sini di momen ini banyak sekali kejanggalan yang Mimin rasakan. Janggalan apa aja itu nanti akan Mimin bahas teori guys. Oke guys, itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan kalau Hwang Jae-won yang mencari kakaknya, yakni Seong Seonggun.
dan berhasil bertemu dengan kakaknya. Namun sayangnya Seonggun udah disuntikkan obat juga guys, dan belum dikonfirmasi cairan apa yang disuntikkan ke dalam diri Seonggun. Tapi Seonggun merasakan dia melihat sosok ayahnya guys, yakni Kang Ase cuy, dan dia menghayal papaku adalah Kim Gabrong. Jika kalian ingat Big Deal adalah kru yang memiliki member kuat sebelum adanya tragedi, papaku adalah Kim Gabrong guys. Di sini dia terus-terusan menyebut nama Kim Gabrong cuy, dan bilang ayahku bukanlah tukang AC melainkan sang legenda. Emang durhaka ya Seonggun ini guys, gak mengakui bapaknya. Oke, next poin yang kelima. Oke guys, di poin sebelumnya Seonggun kan beranggapan bahwa dia adalah anaknya Gabrong kan, dan di sini di chapter ini kita juga diperlihatkan sosok yang akan melawan Seonggun. Dia adalah saudaranya sendiri, yakni Kim Gim-yoon. Dan ini juga sesuai dengan teori Mimin di chapter sebelumnya guys. Teori yang ini Seonggun juga bangkit kan guys. Lalu siapa Min yang akan menghadapi Seonggun? Yang menghadapi Seonggun tentunya adalah saudaranya, anak dari Kang Mafia coy, Kim Gim-yoon. Mereka kan suka royokan bapak ya guys ya. Di sini Gim-yoon menurut Mimin sedikit sarkas ya guys ya. Dia bilang, apakah kau anak dari seorang gangster? Apa yang salah dengan Asik? Apakah kau anak Kang Asik? Dan ditambah Seonggun yang bilang saudaraku, dengan memasang ekspresi yang menyedihkan seperti ini guys. Mimin terketawa saat lihat ekspresinya Seonggun. Dan akhir pada chapter ini adalah mempertemukan dua anak yang merebutkan bapak guys. Lebih tepatnya rebutan Kim Gabrong sebagai bapaknya guys. Itu poin yang kelima. Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya guys. Oh iya guys, teorinya ternyata ada 3. Mimin tadi menyebutkan 2. Mohon maaf ya guys. Jadi ada 3 teori di video ini. Langsung saja ke teori yang pertama. Let's go. Teori mengenai dialog Park Jin Young. Oke guys, dialog Park Jin Young yang Mimin bahas pertama adalah saat dia bilang, kau akan langsung mencocokkan kekuatan dari musuh yang kau hadapi. ini menurut Mimin, Yohan akan bertambah kuat seiring kuatnya lawan yang dia lawan coy. Maksudnya gimana Min? Sebelumnya Jin kan pada mode biasa, Yohan masih menunjukkan skill yang sedikit bukan guys, seperti hanya menendang-nendang saja. Tapi setelah dipukul oleh Jin tepat di tubuhnya Yohan, Jin kan memiliki efek mata biru coy, yang artinya dia udah mulai masuk mode brutal. Sedangkan jika berdasarkan perkataan Park Jin Young, maka Seong Yohan akan melampaui batasannya untuk mencocokkan kekuatannya dengan kekuatan Jin, yang artinya apa? Dia akan melakukan gerakan-gerakan yang berbeda dengan sebelumnya guys. Karena sebelumnya mungkin levelnya masih rendah karena Jin belum mode mata biru. Sedangkan saat ini Jin kan masuk mode mata biru. Jadi Yohan harus naik ke level yang atasnya untuk mengalahkan Jin guys. Jika pertarungan ini dilanjutkan, maka akan menjadi pertarungan yang sangat seru guys. Karena apa? Karena Jin memasuki mode dirty boxing. Dia akan melakukan gerakan boxing yang sangat kotor guys. Sedangkan Yohan akan memakai teknik-teknik yang pernah dia copy dari Park Hyung-suk pentol coy. Itu untuk dialog yang pertama ya guys ya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, untuk dialog yang kedua dari perkataan Park Jin Young yang berbunyi, Tapi aku penasaran dengan... nah, dia hanya berkata seperti ini guys. Ini menurut Mimin rasa penasarannya itu bermuara ke 2 hal cuy. Yang pertama adalah dia penasaran dengan kemampuan Park Hyung-suk pentol guys. Dan yang kedua, dia penasaran dengan Gen 2. Yang artinya apa? Dia penasaran dengan tahta Gen 2. Siapa yang paling kuat di Gen 2? Tapi guys, dia bicaranya itu dengan ekspresi yang menurut Mimin kurang bahagia guys. Itu terlihat dari senyumnya, dari gerak bibirnya yang sedikit turun guys, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi menurut Mimin dia penasaran dengan 2 hal itu. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang kedua adalah teori mengenai momen Cheon Taijin. Oke guys, di panel ini ya, di panel saat Taijin bertemu dengan Gim-yoon, Taijin kan memasang ekspresi cukup kaget dengan wajah itu cuy. Dan juga dia bilang, Gimana dia bisa ada di sini? tapi guys, setelah dia mengetahui bahwa itu Kim Gim-yoon, ekspresinya juga berubah. Tidak kaget lagi, dia bahkan bilang, kau benar-benar terlihat seperti dia. Tapi tidak mungkin dia sudah ada di sini. Siapa sih dia ini? Menurut Mimin, orang yang mirip dengan Gim-yoon dan disebut sebagai dia tidak lain dan tidak bukan adalah kakaknya cuy. Jadi kemungkinan besar Taijin pernah melakukan kontak dengan kakaknya Gim-yoon yang namanya sampai sekarang belum kita ketahui. Tapi kan kakaknya masih di Meksiko Min. Oke, ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin Taijin ketemunya masih saat di Korea guys. Artinya Taijin paling enggak pernah melihatnya bertarung atau bahkan bertarung dengan kakaknya Gim-yoon guys. Dan kemungkinan yang kedua adalah Taijin ketemunya di Meksiko. Karena dulu Taijin kan melihat rajanya dikalahkan oleh Hobin. Mungkin dia lari ke luar negeri untuk berguru guys. Sedangkan di sana dia ketemu kakaknya Kim Gim-yoon guys. Itu kejanggalan yang pertama. Untuk
Untuk kejanggalan yang kedua adalah dialognya Cheon Taijin coy, yang bilang dia terlalu berharga untuk diberikan, semuanya akan sesuai rencana. Berarti guys, sejauh ini pergerakan Aliet itu sudah masuk dalam rencananya baik Hang Yul guys. Jika enggak, maka Taijin tidak akan bilang semuanya akan berjalan sesuai rencana. Jika memang seperti itu, maka baik Hang Yul adalah orang yang mengerikan coy, dan tidak menutup kemungkinan dia adalah salah satu dari 10 jeniusnya Choi Dong-soo cuy. Dan yang dimaksud dia terlalu berharga untuk diberikan itu, menurut kalian siapa guys dia yang dimaksud? Dia itu sebenarnya siapa? Mimin masih belum menangkap guys. Kalau kalian punya teorinya boleh kalian tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Oke, next teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir, teori mengenai alur pertarungan Seonggun mode menolak fakta lawan Kim Yung anak real Mafia cuy. Oke guys, dan next chapter jika memang terdapat pertarungan Kim Yung, maka kita akan disuguhkan panel yang menyedihkan guys. Karena apa? Ya karena kita akan diperlihatkan pertarungan antara saudara cuy. Saudara rebutan bapak maksudnya ya guys ya. Kita akan diperlihatkan pertarungan antara Kim Yung dengan Seonggun. Dan jika memang mereka bertarung, pasti pertarungannya akan sangat seru cuy. Mengingat dua orang ini tuh sudah bisa keluar masuk mode brutal. Jika kalian lupa, mereka kan pernah bertarung gak? Di Ilhei, anak perusahaan ketiga. Mimin harap sih pertarungannya berakhir dengan benar-benar bertarung guys. Mimin juga penasaran bagaimana kemampuan Kim Yung setelah menghilang beberapa chapter sebelumnya. Apakah dia sudah bisa menguasai invisible attack guys? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Kalau disuruh nebak pemenangnya sih Mimin sendiri ya lebih suka kalau hasilnya seri coy. Soalnya Seonggun dan Kim Yung ini tuh kayak gimana guys? Saudara gitu coy. Seru kan lihat kekonyolan mereka. Oke guys, itu tadi 5 poin dan juga 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 464 ini coy. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah cuy. Oke guys, seperti biasa jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian coy. Jika kalian suka dengan channel ini boleh kalian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya seperti biasalah. Dan yang paling penting apa guys? Jangan lupa berteori. See you the next video. Bye bye bro.